Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee pada hari ini kami dari kelompok 7 ya, untuk mata pelajaran analisis perancangan sistem akan menjelaskan terkait proyek yang telah kami, lakukan bekerjasama, yaitu terkait analisis dan pengembangan sistem informasi administrasi klinik bersalin mandiri di Kota Padang. Nah, jadi untuk presentasi kali ini, eee, kami terdiri dari beberapa anggota ya di kelompok 7 ini. Yang pertama itu ada Zara Henar Utami, yang kedua ada Sherin Fernanda Jonis, yang ketiga ada Muhammad Nabil Abinayadin, dan saya sebagai MC, M. Ghazi Al-Ghifari. Next. Oke, jadi untuk, executive summary dari proyek ini ya, jadi pada dasarnya proyek ini itu membahas tentang pengembangan sistem informasi dari suatu, eee, klinik bersalin mandiri ya, yang di mana sistem tersebut dirancang untuk mengganti sistem manajemen yang lama yang pada awalnya itu dibuat secara manual. Jadi untuk luaran proyek ini meliputi perancangan ERD, struktur tabel database, sistem interface, serta laporan otomatis seperti faktur pasien, laporan hunian kamar, dan laporan WNA. Nah, selain itu sistem ini juga mendukung layanan tambahan seperti ambulans, home care, cafe, dan shop klinik dengan memanfaatkan Microsoft dengan berbasis data. Next. Untuk pembagiannya kita ini langsung masuk ke Zara apa latar belakangnya aku jelaskan dulu? Eee, Terserah sih, ke Zara dulu boleh? Mungkin untuk latar belakang aku dulu aja ya, habis ini baru Zahra untuk slide selanjutnya ya. Jadi ya, untuk latar belakang dari proyek kali ini tuh, pada dasarnya klinik bersalin itu tuh memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan persalinan dan perawatan pasca melahirkan. Selain layanan medis, klinik juga mengelola fasilitas rawat inap, reservasi kamar, ambulans, dan lain sebagainya. Saat ini, seluruh proses administrasi masih dilakukan secara manual di atas kertas. Nah, untuk permasalahan yang dihadapi oleh sistem manajemen yang dilakukan secara manual, kita tuh harus melakukan evaluasi gitu, dengan mengadopsi, sistem perancangan suatu database atau manajemen database, ya secara otomatis atau, secara digital. Nah, yang di mana itu tuh pastinya dapat mempermudah kita dalam mengelola informasi-informasi dan data-data yang telah masuk ke dalam sistem kita, sehingga proses, operasional nantinya itu dapat berjalan dengan lebih cepat dan terotomatisasi. Oke, mungkin, sekian dulu penjelasan dari latar belakang yang saya sampaikan sendiri sebagai MC. Selanjutnya materi pertama akan dijelaskan oleh Zara. Kepada Zara, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya itu ada identifikasi masalah. Yang mana yang pertama itu ada kesulitan pemantauan status hunian kamar harian. Yang mana di sini pencatatan manual membuat manajemen itu tidak bisa melihat secara cepat mana kamar yang sedang terisi dan mana kamar yang kosong pada hari yang berjalan. Nah, masalah yang kedua itu ada risiko kesalahan perhitungan billing billing akhir pasien. Yang mana di sini proses pembuatan faktur tagihan rawan terjadi human error karena petugas harus merekap secara manual komponen biaya yang kompleks yang meliputi tarif kamar berdasarkan kelas, itu ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Status pasien itu ada Mandiri dan BPJS, serta biaya penanganan staf medis dan layanan tambahan klinik. Next. Nah, yang ketiga itu ada keterlambatan pelaporan data pasien WNA ke polisian, yang mana klinik ini memiliki kewajiban regulasi untuk menyerahkan laporan harian mengenai data pasien WNA yang menginap, yang memuat nama, kewarganegaraan, nomor paspor, tanggal mulai menginap, dan nama suami. Ketiadaan sistem pencatatan terstruktur membuat pencarian data itu menjadi lambat dan tidak efisien. Yang keempat itu ada sulitnya penerapan program loyalitas dan pemberian hadiah pasien. Yang mana tanpa database otomatis manajemen itu kesulitan mendata pasien yang berhak menerima hadiah baik berdasarkan kriteria jumlah kunjungan tertentu, pasien yang menginap tepat di hari ulang tahunnya, maupun pasien yang melahirkan pada hari kemerdekaan. Next.
Selanjutnya itu ada tujuan proyek, yang mana yang pertama itu untuk mengganti sistem pencatatan manual, yaitu kertas atau buku menjadi sistem database berbasis komputer yang terintegrasi dan aman. Yang kedua itu untuk menyediakan informasi yang cepat dan akurat mengenai status hunian 12 kamar klinik yang aktif setiap harinya. Tujuan ketiga yaitu mempercepat proses pembuatan faktur tagihan pasien check-out secara otomatis, akurat, dan meminimalkan risiko salah hitung baik untuk pasien mandiri maupun BPJS. Tujuan yang keempat itu untuk membantu pihak manajemen dalam memenuhi kewajiban penyerahan laporan data pasien warga negara asing secara harian kepada pihak kepolisian. Tujuan yang keempat itu untuk membantu pihak manajemen dalam memenuhi kewajiban penyerahan laporan data pasien WNA secara harian kepada pihak kepolisian. Selanjutnya itu ruang lingkup sistem. Yang pertama ruang lingkup data, itu ada data pasien yang berisikan yang merupakan rekam identitas, status pembayaran mandiri atau BPJS, riwayat kedatangan, tanggal lahir, dan data tambahan khusus paspor atau suami untuk pasien WNA. Kemudian itu pengelolaan data kamar, yang mana mencakup 12 data kamar yang terbagi menjadi kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Selanjutnya itu ada data faktur, yang mana berisi biaya persalinan, biaya inap, penyesuaian tarif naik kelas pasien BPJS, dan komponen biaya tambahan seperti ambulans serta home care. Yang kedua itu ada ruang lingkup proses, yang mana sistem itu hanya menyaring dan menampilkan data pasien yang saat ini statusnya itu masih menginap di kamar. Sistem otomatis melakukan kalkulasi matematika di dalam query untuk menjumlahkan seluruh biaya pelayanan pasien saat melakukan transaksi pembayaran. Sistem juga secara otomatis memisahkan pasien lokal WNI dan asing atau WNA untuk kebutuhan pencetakan laporan kepolisian. Sistem juga menyaring tanggal check-in atau melahirkan pasien yang bertepatan dengan tanggal lahirnya atau hari kemerdekaan untuk mendapatkan reward. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Langsung saja kita masuk ke dalam sesi inti ya dari presentasi kami pada hari ini ya, yang dimana itu kami akan menjelaskan terkait isi-isi apa saja sih yang terdapat di dalam Microsoft Access terkait penyimpanan database dari klinik bersalin mandiri tersebut. Nah, untuk materi selanjutnya itu yang akan disampaikan oleh Nabil. Kepada Nabil, disilakan. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai akses. Untuk step pertama itu kita di menu login terlebih dahulu, kemudian memasukkan username dan passwordnya. Setelah berhasil akan timbul menu pop-up, kemudian kita langsung ke halaman utama. Selanjutnya itu ada form. Form yang pertama adalah form reservasi. Pada form reservasi ini ada ID reservasi, ID pasien, kemudian ada ID kamar, ada tanggal check-in, kemudian ada status reservasinya. Untuk ID pasien itu 0 itu berarti dia WNA, kemudian 2305 berarti dia lahir pada tanggal 23 bulan 5, dan untuk 002 atau 3 angka terakhir itu nomor urutnya. Baiklah. Selanjutnya kita ke form kamar. Pada form kamar ini ada ID kamar, kemudian ada nomor kamar, kelas, kapasitas kasur, dan tarif kamar per malamnya. Nah, selanjutnya
pada form faktur ada ID faktur, ID rawat, dan tanggal cetak faktur, dan terakhir ada metode pembayaran. Untuk metode pembayaran itu sendiri terdiri dari ada metode cash, kemudian ada debit, dan ada transfer. Selanjutnya kita pindah ke form upgrade class. Di form upgrade class ini terdiri dari ID pindah, kemudian ada ID pasien lagi, ada ID kamar awal, kemudian ada lama inap awal, kemudian ada ID kamar barunya, lama inap pindah, tanggal pindah, biaya tambahan, dan terakhir itu ada biaya upgrade-nya. Selanjutnya kemudian kita pindah ke form rawat inap, form kunjungan. Di form kunjungan ini ada ID kunjungan, ID pasien, tanggal kunjungan, dan terakhir ada jenis layanan. Untuk jenis layanan ini ada persalinan, kontrol kehamilan, kemudian ada imunisasi bayi. Kemudian ada form rawat inap, ada ID rawat, ID pasien, ID tindakan, ID kamar, kemudian ada ID ambulans. Ini jika pasien itu menggunakan ambulan. Kemudian ada ID perawatan, check-in, tanggal melahirkan, check-out. Kemudian ada ID bidan, ID perawat 1, dan ID perawat 2. Sesuai dengan kebutuhan. Jadi untuk saat melahirkan itu perlu 1 bidan dan 2 perawat. Kemudian ada sistem jaminan, ada mandiri, sama BPJS. Kemudian ada terakhir ada keterangan tambahan, apakah dia dirujuk ke RS atau tidak. Kemudian kita ada form rujukan, terdiri dari yang pertama itu ada ID rujukan, ID rawat, kemudian rumah sakit tujuan, alasan rujukan, kondisi pasien, waktu rujukan, yang terakhir ada ID perawat pendamping. Kemudian ada form bayi. Di form bayi ini ada ID bayi, ID ibu, nama bayinya, kemudian ada jenis kelamin, apakah itu perempuan ataupun laki-laki, kemudian ada tanggal lahir, jam lahir, kemudian ada berat badan ini dalam satuan gram, kemudian panjang badan dalam satuan sentimeter, kemudian ada kondisi lahirnya, dan golongan darah. Kemudian yang terakhir ada form pasien. Form pasien ini terdiri dari ada ID pasien seperti dijelaskan yang sebelumnya, kemudian ada nama pasien, domisili, tanggal lahir, nomor HP, kewarganegaraan, dan nomor identitas. Jika kalau nomor identitas ini sesuai dengan kalau misalnya WNA, sesuai apa ada di paspor, kalau dia WNI sesuai dengan NIK-nya. Kemudian ada terakhir ada nama suami. Sekian untuk penjelasan form dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada Nabil yang telah menyampaikan terkait beberapa form ya, fungsi dari sistem informasi klinik bersalin mandiri sebelumnya. Nah, selanjutnya beberapa form dan report yang belum tersampaikan akan disampaikan oleh Sherin. Kepada Sherin, waktu dan tempat disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini akan menjelaskan mengenai report. Nah, sebenarnya itu dibilang kalau misalnya sistem manajemen dari klinik bersalin mandiri ini tuh butuh beberapa informasi. Nah, yang pertama itu ada dibilang kalau informasi mengenai pasien yang sedang menginap setiap saat serta kamar yang ditempatinya. Nah, di sini kami membuat report pasien menginap aktif. Nah, di sini tuh ada reportnya tuh terdiri dari ada ID rawatnya, ID pasien, nama pasien, terus ID kamar yang sedang ditempati, tanggal check-in-nya, dan tanggal check-out. Nah, untuk tanggal check-out ini itu masih kosong. Nah, jadi karena masih kosong, jadi kita akan terbaca langsung di report si pasien menginap aktif. Nah, selanjutnya itu status pasien mandiri atau BPJS. Nah, berikut ada report pasien mandiri. Pertama, itu ada terdiri dari pasien, nama pasien, ada kamar yang dihuni kemarin, terus ada check-in, check-out, serta di sini ada juga sistem jaminannya, itu semuanya mandiri.
Kemudian untuk pasien BPJS sama seperti report pasien mandiri, ada ID pasien, ada nama pasien, ID kamar, tanggal check-in dan tanggal check-out-nya, serta sistem jaminannya. Namun kemudian itu ada jumlah kamar yang terisi dan kosong setiap hari. Nah, itu ada di report ketersediaan kasur saat ini. Bisa terlihat kalau misalnya di report ini itu kasur yang terisi itu sekarang di kamar LLL 33. Nah, kita bisa lihat di formnya di formulir inap. Nah, di sini di ID pasien P10412005 ini dia berada di kamar LLL 33 dan di sini juga belum ada tanggal check-outnya terisi. Berarti pasien tersebut sedang menginap. Nah, seandainya kita isi check-outnya ini, coba lihat di kasur yang tersedia. Nah, akan langsung otomatis dihapus kasur terisinya karena asumsinya pasien itu sudah check out. Oke, next. Selanjutnya itu ada jumlah kamar yang telah dipesan dan yang masih tersedia untuk setiap kelas dalam jangka 1 tahun. Nah, ini kita bisa lihat di report kasur dipesan. Nah, ini bisa terlihat kamar LPV22 itu sudah dipesan. Nah, ini kita bisa lihat di konsultasi. Nah, di sini. Nah, ini karena status satu pasien itu masih dipesan. Nah, seandainya kan kalau kita ubah, dia tuh lagi menginap, dia udah check-in, kita simpan data, terus nanti kasur pesannya itu kan langsung yang karena dia udah menginap ataupun pasiennya itu udah keluar dari klinik. Ternyata ada sejarah kedatangan masing-masing pasien. Nah, ini tuh dilihat di report kunjungannya, di mana itu ada ID pasiennya, ada nama pasien, tuh tanggal kunjungan. Nah, tanggal kunjungan itu diambil ketika check-in dan jenis layanannya apa yang diambil oleh pasien itu tersebut. Kemudian itu tanggal check-in dan check-out untuk setiap pasien untuk membuat faktur. Nah, itu kita lihat di report fakturnya. Nah, di sini itu ada data ID fakturnya, ID rawat, tanggal, itu tanggal kapan pasien itu check-in sampai dengan pasien tersebut check-out. Terus di sebelah kanannya itu ada nama pasien, ID pasien, dan berapa lama pasien itu menginap. Nah, di sini bagian bawahnya itu ada biaya-biaya yang terjadi, itu ada total biaya kamar. Nah, itu adalah lama inap dikali dengan biaya kamar per malamnya. Kemudian harga persalinan, kemudian ada tarif ambulan kalau misalnya pasiennya pakai ambulan, ada biaya home care kalau misalnya pasien pakai ada tambahan layanan home care, dan ada tarif upgrade kelas kalau misalnya pasien pakai. Nah, di sini ada sistem jaminan juga. Nah, ini tuh ini karena pasiennya tuh pakai ini ada mandiri, maka biaya yang tanggung PJS itu kosong. Nah, dan ini total keseluruhan, ini ada keterangan. Selanjutnya itu total pembayaran. Nah, di sini kami untuk diskon. Nah, itu di sini report diskon. Yang pertama itu ada diskon hadiah loyalitas, itu pakai asumsi kalau misalnya pasien itu menginap lebih dari 5 hari, maka dia akan dapat kartu diskon dan juga hadiah. Itu coupon ultah kalau misalnya pasien itu nginap di tanggal kelahirannya, dan bonus kemerdekaan kalau misalnya pasien itu melahirkan di hari kemerdekaan. Nah, karena bonus kemerdekaannya belum
Selanjutnya itu report bayi. Report bayi ini ada ID bayi, nama bayi, jenis kelamin, tanggal lahirnya, jam lahirnya, berat badan, panjang badan, kondisi lahir. Nah ini datanya itu diambil dari tabel bayi. Nah, yang terakhir itu ada report petugas medisnya. Nah, karena di soal disebutkan kalau setiap pasien itu dilayani oleh satu bidan dan 2 orang perawat. Nah, di sini ada memerlukan reportnya. Ada ID pasiennya dan setiap pasien itu ada ID bidannya, siapa bidan merawat, perawat 1 dan perawat 2-nya siapa aja. Nah, oke, udah semua. Oh ya, untuk tadi untuk asumsi yang kami di kelompok kami itu ada rujukan. Nah, rujukan ini tuh diisi kalau misalnya seandainya pasien itu kondisinya itu tidak bisa dihandle oleh klinik. Nah, jadi nanti kalau klinik itu bakal bikin rujukan ke rumah sakit yang fasilitas itu lebih memadai untuk kondisi pasien. Nah, kalau misalnya user atau kasir itu udah selesai, nanti itu bisa tekan tombol log di sebelah kiri. Nanti akan kembali lagi ke form login. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Sherin yang telah menjelaskan ya secara lebih lengkap ya terkait form dan beserta fungsi-fungsi apa saja sih yang ada di dalam Microsoft Access kami. Kami harap dengan pemaparan fungsi dari Microsoft Access barusan itu dapat dengan lebih jelas lah menyampaikan apa saja sih fungsi-fungsi yang ada di dalam akses tersebut dengan jelas dan dapat menjelaskan fungsinya dengan benar. Mungkin cukup sekian dari penjelasan dari kami. Jika kami ada salah dan sebagainya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.